Bapak Ibu Guru Pamong dan Bapak Ibu dosen Universitas Islam Malang. Saya akan menyampaikan video berdurasi 15 menit tentang inti dari pembelajaran peer teaching yang sudah saya lakukan. Saya mengambil materi teks tanggapan kritis, materi kelas 9, sekolah menengah pertama. Mari kita menyimak video tersebut. Kalian juga udah melihat di YouTube juga penjelasannya. Nah, kita ingat-ingat lagi ya anak-anak ya. Apa itu teks tanggapan kritis? Tujuannya ketika kita belajar ini adalah kita bisa mengkritisi sesuatu, menyampaikan sesuatu dengan etika yang baik gitu anak-anak. Sekarang kan media pembelajaran sudah sangat banyak. Terus medsos itu juga sudah sangat berkembang dengan sangat pesat. Kalian bisa lihat di TikTok, kalian lihat di Instagram, banyak sekali. Nah, yang menyedihkan adalah ketika orang berkomentar tidak bertanggung jawab, tidak beretika. Nah, hari ini tujuan kita belajar materi ini adalah kita bisa menyampaikan sesuatu, menanggapi sesuatu secara kritis, tapi tetap memegang nilai-nilai etika. Jadi sebisa mungkin kita memberikan nilai positif ke orang lain tanpa menyakiti hatinya orang lain, tapi tetap memberikan masukan andaikan orang tersebut belum tepat gitu anak-anak. Gitu ya. Nah, itu tujuannya. Jadi nanti ketika kalian ke depan hidup di masyarakat, itu kalian bisa memahami gitu dengan baik cara berkomunikasi dengan orang, menyampaikan sesuatu, mengkritik sesuatu dengan etika yang baik. Ini saya screen dari saya, dari Ibu udah kelihatan ya? Sudah jelas. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Oke, baik, kalau sudah, sekarang kita mau belajar yang kemarin sudah ada kalian simak di YouTube, kita ingat-ingat lagi. Kita ingat-ingat lagi mengenai ciri umum dari teks tanggapan kritis. Nah, saya minta tolong kalian ada yang ingat tentang struktur teks tanggapan kritis itu apa? Kemarin yang kalau kalian sudah sempat melihat di YouTube channel juga ya anak-anak ya. Nah, strukturnya ada yang ingat? Ada, Bu. Ya, silahkan Mas Yayan atau siapa ini? Apa strukturnya? Ya, Bu. Yang saya ingat dari struktur teks tanggapan kritis itu adanya evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ya, betul, pintar sekali. Ya, jadi anak-anak strukturnya adalah tadi sudah disampaikan sama teman kalian, sama Mas Yayan, meliputi evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Nah, ciri umumnya anak-anak, ciri umumnya saya jelaskan dulu sebentar, habis itu nanti di akhir nanti kita sharing-sharing gitu ya anak-anak, nanti kita diskusikan gitu. Jadi ciri umumnya itu yang pertama adalah dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi dan sebagainya. Jadi bisa mempengaruhi orang, membujuk orang, terus menyanggah atau tidak sependapat kepada pendapatnya orang dan bereaksi. Jadi reaksi kita itu seperti apa? Itu ciri umum teks tanggapan kritis. Ciri yang kedua, mengutamakan aspek persuasif atau ajakan, jadi mengajak gitu anak-anak. Terus ciri yang ketiga, kalian bisa melihat di situ, itu adalah penyampaiannya efektif, tidak bertele-tele. Dan ciri terakhir, bagian resum disusun secara kronologis atau berurutan. Nah, berikutnya anak-anak, selain ciri umum, ada juga ciri khusus dari teks tanggapan kritis ini. Apa? Yang pertama fenomena, yang kedua fakta, yang ketiga variatif. Nah, fenomena itu apa? Fenomena adalah tanggapan yang disampaikan terkait dengan fenomena yang sedang terjadi atau bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Jadi sesuatu yang baru hits, baru terkenal gitu anak. Viral, Bu ya? Iya, betul. Terus berikutnya adalah fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang terjadi. Terus selanjutnya adalah variatif. Itu ada variasinya, jadi bisa persetujuan, penolakan, sanggahan, atau kritikan. Gitu. Nah, fungsinya anak-anak itu bisa sebagai untuk masukan yang membangun sama sarana apresiasi. Itu sangat penting, jadi ketika kita ada sesuatu yang kita tidak sesuai, kita bisa memberikan masukan yang membangun, kita juga bisa mengapresiasi sesuatu. Nah, berikutnya anak-anak,
kita juga ada yang lainnya. Kalau tadi yang awal tadi fungsinya kan sudah memasukkan membangun sama sarana apresiasi. Berikutnya adalah bisa memberi saran yang terarah, terus bisa juga sebagai wadah atau sarana dialog. Nah, ini tadi struktur yang disampaikan sama teman kalian, yaitu evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Terus berikutnya tugas kelompok. Nah, anak-anak, sebelum sampai ke sana, saya akan tanya ke kalian dulu. Kita akan ini dulu ya. Saya akan tanya ke kalian. Dan saya tidak menayangkan slide-nya. Nah, saya akan tanya ke kalian. Yang pertama ya, akan saya tanyakan anak-anak. Tadi kan sudah ada penjelasan gitu kan. Saya sudah menjelaskan sekilas gitu anak-anak. Saya minta tolong diulangi dengan bahasa kalian. Yuk, ciri umum teks tanggapan kritis tadi apa? Silakan dengan bahasa kalian. Ada? Bu. Oh ya, silakan Mbak Ani. Yang saya ingat tadi ada aspek persuasifnya, Bu. Ya, betul. Pintar. Aspek persuasif. Terus ada resumenya, dia memiliki bagian resume, tetapi disusunnya secara urut, Bu. Ya, betul, harus bagus. Diurut. Kemudian tadi ada penyampaiannya tidak bertele-tele, Bu. Jadi ya, langsung pada titik masalahnya. Kemudian tujuannya untuk membujuk, mempengaruhi, kemudian mendebat, ada juga untuk menyanggah. Kurang lebih seperti itu, Bu, kira-kira menurut saya. Ya, bagus, pintar. Berarti saya yakin kalian sudah mempelajari materi yang saya kirimkan di LMS sebelumnya di Psikologi ya. Ya, betul sekali. Jadi ini yang disampaikan sama Mbak Ani tadi, anak-anak sudah benar, sudah tepat, sudah lengkap, kelihatan kalian sudah belajar semua ya. Nah, sekarang kita ke ciri khususnya. Tadi kan yang disampaikan sama Mbak Ani yang ciri umum, yang ciri khususnya. Yuk minta tolong salah satu, siapa? Ciri khusus dari teks tanggapan kritis. Menomo, Bu. Misalnya. Saya. Siapa? Silakan. Sukarela. Mbak Ida, Bu. Mbak Ida. Ya, saya, Bu. Oh ya, silakan. Mbak Ida. Oh, yang pertama berbahasa bervariasi. Ya. Bahasanya bervariasi maksudnya, Bu. Ya, bagus. Yang kedua berdasarkan bukti berupa fakta. Ya, bagus. Ada faktanya. Pintar. Yang ketiga, harus terkait fenomena yang sedang terjadi. Jadi topiknya yang masih hangat gitu ya. Bu. Ya, betul, bagus. Benar ya anak-anak ya yang disampaikan sama Mbak Ida. Sudah benar? Kalian sudah setuju? Benar? Ada yang mau menambahkan? Sudah, Bu. Bagus. Sudah tepat, Bu. Ya, betul, pintar. Berarti kalian semua sudah belajar dengan baik, sudah menyimak dengan baik. Jadi tahu. Jadi yang disampaikan sama Mbak Ida tadi sudah lengkap ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kemarin kita juga sudah membagi kelompok gitu kan. Kita sudah membagi kelompok. Terus sebelum kita ke sana, sebelum kita menyimak, terus habis itu kalian mendiskusikan dari hasil yang kalian simak, mengidentifikasikan kritik dan pujian, kita perlu pahami lagi ciri-ciri ciri-ciri khusus tadi sudah ya, fungsinya. Jadi kita tahu kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, kita mengerti fungsinya itu apa gitu. Ada yang sukarela mau membacakan fungsi teks tanggapan kritis yang ada di layar? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Nisa. Fungsi teks tanggapan kritis. Masukan, membangun. Permasalahan bisa terselesaikan dengan lebih efektif. Sarana apresiasi, kita dapat mengetahui penilaian atau pengamatan atau sesuatu hal dengan jelas dan detail. Ya, bagus. Makasih Mbak Nisa. Jadi anak-anak, kita harus memberikan masukan yang membangun. Betul yang disampaikan Mbak Nisa tadi, yang dibacakan sama Mbak Nisa. Jadi masalah itu bisa terselesaikan dengan efektif, karena kita memberikan masukannya secara membangun. Terus berikutnya sebagai sarana apresiasi. Jadi kita memberikan penilaian. Penilaian pastinya kalau ada sesuatu yang positif, kita beritahu kelebihannya di mana. Jadi orang tahu kelebihannya di mana, dia memahami, dan dia bisa mempertahankan atau meningkatkan hal yang sudah baik itu.
Bagus ya, tadi sudah dibacakan sama Mbak Nisa ya anak-anak ya. Terus berikutnya, fungsi yang berikutnya setelah Mbak Nisa, siapa sukarela membaca? Silahkan. Saya Bu, Oh ya Mas Sunomo, silahkan. fungsi yang nomor 3 dan yang keempat, yang nomor 3 memberi saran dengan terarah, memberi saran dengan terarah, sistematis, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, fungsinya adalah sebagai wadah atau saran dialog. Pengkritik yang lain, yang pengkritik dan yang dikritik dapat membuka ruang untuk diskusi. Ya, makasih Mas Sunomo ya, bagus sekali, terima kasih. Jadi anak-anak, berikutnya fungsinya adalah memberi saran dengan terarah. Jadi kita bisa saran-saran kita itu terarah, tujuannya itu bagaimana dan objektif. Jadi kita sebisa mungkin memberikan saran tidak memihak secara berlebihan. Diusahakan tidak memihak, malah objektif apa adanya. Jadi menjunjung tinggi asas-asas kejujuran gitu anak-anak. Terus bisa juga sebagai wadah dan atau sarana dialog. Jadi antara yang mengkritik sama yang dikritik itu bisa saling komunikasi gitu anak-anak. Ada ruang diskusi sehingga menemukan solusinya itu bagaimana. Itu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, pintar semua kalian. Bagus. Nah, sekarang strukturnya tadi sudah disampaikan sama teman kalian juga di awal. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mas Yayan. Nah, sekarang kalian siapa yang sukarela untuk membacakan versi lengkapnya anak-anak? Struktur teks tanggapan kritis, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Sadah. Struktur teks tanggapan kritis itu yang pertama ada evaluasi. Di bagian ini pengkritisi memberi pernyataan umum tentang apa yang akan dikritisi. Kemudian struktur yang kedua, deskripsi teks. Pada bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang masalah yang dikritisi. Kemudian penegasan ulang, ini struktur yang ketiga. Penegasan ulang isinya menyampaikan simpulan dari hasil mengkritik masalah dari berbagai sudut pandang. Ya, ya bagus, pintar. Terima kasih Mbak Saada. Jadi tadi sudah dibacakan sama Mbak Saada teman kalian anak-anak tentang strukturnya. Versi lengkapnya evaluasi itu awal, deskripsi itu penjelasan, dan terakhir adalah penegasan ulang. Jadi disampaikan dari berbagai sudut pandang gitu anak-anak. Nah, berikutnya anak-anak, tugas kalian nanti adalah berkelompok. Ini kalian di kelompoknya sudah ada di LMS ya, kalian sudah tahu ya masing-masing anggota kelompoknya ya. Nanti tugas kalian adalah menyimak. Terus habis itu kalian identifikasi kritik pujian dari video tersebut. Terus informasi yang kalian dapatkan itu apa, sama kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak-anak ya. Baik, kalau sudah saya ini ya anak-anak ya, saya tayangkan videonya ya, sebentar. Jadi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen, materi kemudian saya lanjutkan dengan menyimak video, di mana video tersebut sudah saya tayangkan di materi sebelumnya, di penjelasan saya di YouTube. Nah, selanjutnya video sudah kami tayangkan tentang apa dampak dari global warming, khususnya ketika es di kutub mencair. Apa solusinya? Nah, dari situ anak-anak kemudian sharing tentang diskusi atau mendiskusikan tentang apa saja informasi yang berupa kritik ujian dari materi ini. Mereka mengidentifikasikannya, kemudian menjelaskan informasi dan kemudian mengaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, materi selanjutnya adalah mereka mempresentasikan. Jadi bisa kita lihat masing-masing mempresentasikan. Nah, selanjutnya terakhir adalah penguatan. Kita menarik simpulan. Kemudian terakhir lagi adalah penilaian dari Bapak Ibu guru pamong dan juga dari
dan juga dari Bapak dosen, dari Bapak Rani. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.